dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi, dari kelas A2 S1, di Matkul Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan saya, yaitu PT Pemotongan Ayam dengan teori revenue cycle. Mari simak videonya yuk. Siklus pendapatan menggunakan teori revenue cycle merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran. Proses bisnis selalu dipicu oleh beberapa peristiwa ekonomi dan semuanya memiliki titik awal dan akhir yang jelas. Siklus bisnis terdiri dari siklus pendapatan yang merupakan peristiwa yang terkait dengan distribusi barang dan jasa ke entitas. Siklus pendapatan atau yang dikenal sebagai revenue cycle adalah proses menyediakan barang atau jasa untuk para pelanggan dan menagih uangnya. Siklus pendapatan dari berbagai jenis organisasi yang berbeda adalah sama dan meliputi beberapa atau semua operasi. Berikut ini yang pertama, yaitu merespon pertanyaan pelanggan. Pertanyaan pelanggan bisa ditangani oleh tenaga penjual di beberapa industri, misalnya seperti komputer dan perangkat lunak lainnya. Tenaga penjualan memainkan peran penting dalam membantu para pelanggan untuk memahami suatu produk perusahaan dan memilih produk yang sesuai untuknya. Yang kedua, yakni membuat perjanjian dengan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa yang di masa yang akan datang. Contoh dari perjanjian tersebut meliputi pesanan pelanggan untuk produk atau jasa serta kontrak antara perusahaan dengan pelanggan untuk menyerahkan barang atau jasa di masa yang akan datang. Karyawan penting di dalam fungsi ini adalah petugas pencatat pesanan dan tenaga penjualan untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Adapun tujuan pada siklus pendapatan lainnya adalah yang pertama, seluruh penjualan telah dicatat secara lengkap dan akurat. Yang kedua, semua retur penjualan dan potongannya telah dicatat secara akurat. Yang ketiga, semua kas yang diterima telah dicatat secara akurat dan lengkap. Yang keempat, semua transaksi penjualan dan penerimaan kas telah terakun yang tepat. Yang kelima, semua catatan akuntansi, persediaan barang dagang dan kas dijaga dengan baik. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia atau SDM. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab di antara 4 unsur pokok pengendalian intern tersebut, yaitu unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum. Dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang menjadi tanggung jawabnya dan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Dari tingkatan karyawan bisa dilihat dengan mutunya, yaitu dari tingkat kedudukan karyawan. Mutu karyawan menambahkan unsur yang paling sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum. Tingkat kedudukan karyawan yaitu bisa dilihat dari pendidikannya. Yang pertama, minimal SMA sebagai kabag penjualan, S1 sebagai kabag akuntansi, dan S2 sebagai sekretaris, hingga S3 bisa menjadi CEO perusahaan. Yang selanjutnya yakni prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman transaksi. Penjualan dimulai dengan diterimanya order dari pembeli sebagai awal kegiatan penjualan. Fungsi penjualan mengisi formulir surat order pengiriman untuk memungkinkan berbagai pihak melaksanakan pemenuhan berbagai order yang diterima dari pembeli.
Persetujuan dimulainya kegiatan diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi dari fungsi penjualan pada formulir surat order pengiriman. Next, transaksi. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh suatu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang lain atau satu unit organisasi lain. Karena setiap transaksi dilaksanakannya dengan campur tangan pihak lain, sehingga terjadi internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait. Maka, setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugasnya. Transaksi di perusahaan tidak dilakukan oleh satu unit organisasi saja, melainkan banyak unit organisasi yang terlihat, yaitu bagian gudang, bagian penjualan, dan bagian leasing. Perputaran jabatan di perusahaan dilakukan 2 tahun sekali. Hal ini diadakan secara rutin supaya dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga persekongkolan dapat dihindari. Selanjutnya, perbandingan. Target perbandingan pelanggan kami yaitu pusat pembelanjaan online dan supermarket. Pusat pembelanjaan online mereka adalah warga digital yang ingin mencoba tren baru yang mereka lihat secara online. Yang kedua yaitu supermarket. Mereka adalah orang yang suka akan hal yang baru yang berada dalam lingkungan gaya elit. Ukuran pasar. Di dalam PT pemotongan ayam, di sini ukuran pasar yang ditargetkan yaitu 50 total pasar yang tersedia, 30 permintaan pasar yang akan dapat dilayani, dan 10 juta pesanan pasar. Keunggulan kompetitif. Dalam ayam frozen memiliki daya tahan penyimpanan yang lebih lama dibandingkan ayam segar. Tahukah kamu bahwa ayam frozen bisa bertahan hingga 6 bulan lamanya selama disimpan dalam suhu yang tetap terjaga? Pada suhu di bawah 5 derajat, bakteri cenderung berkembang sangat lambat sehingga daging ayam akan lebih bertahan lebih lama. Next, beragam pilihan. Yang pertama, bagian-bagian yang dibutuhkan pelanggan akan terjamin seperti cap halal dan sudah BPO. Yang kedua, platform yang dirancang untuk mendukung kesehatan dan kebersihan. Ini adalah ruang positif yang aman bagi hidup sehat di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pengiriman internasional. Kami mengirimkan paket pemula kepada pelanggan dilebihkan 5 daerah di Jawa Tengah. Yang keempat, panduan dan kursus ekstensif. Kami juga telah mengukur serta membuat panduan dan kursus yang dirancang untuk dari setiap tingkatan terutama pemula. Pendekatan kompetitor atau dengan pelanggan. Pemasaran dengan video. Kami akan buat video khusus platform media sosial tertentu yang dirancang untuk keterlibatan maksimal. Yang kedua yaitu tentang kemitraan. Kami akan bermitra dengan retail besar untuk menjual paket pemula kepada pelanggan mereka. Peta jalan di masa depan. Deskripsi singkat tentang tujuan perusahaan saya ke depan yaitu pada tahun 2025 pendanaan seri B yang pada tahun 2027 pendanaan seri C yang pada tahun 2028 pendanaan pribadi. Sudah sampai ke penutup. Terima kasih para audiens sudah mendengarkan yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Semoga menambah wawasan dan menambah referensi buat selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati para audiens, saya minta maaf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.